Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan Risalah Thalathat al-Usul karya al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Setelah beliau menjelaskan contoh-contoh ibadah dan beliau sampaikan bahwa contoh-contoh ibadah itu yang beliau sebutkan bukanlah pembatasan bahwa ibadah itu hanya itu saja. Kemudian berikutnya beliau sampaikan bahwa seluruh jenis ibadah itu, apakah yang beliau sebutkan ataukah yang tidak beliau sebutkan, itu semuanya hak mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Maka berikutnya beliau sampaikan di sini, ini pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami. Beliau sampaikan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir." Maka kata beliau, barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia seorang musyrik lagi kafir. Tentu yang dimaksud maka berarti batal iman dan Islamnya dan dia telah keluar dari dinul Islam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalimat ini penting untuk kita pahami karena seringkali orang-orang yang membenci dakwah tauhid ini ya mengalamatkan tuduhan yang keji kepada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala bahwa beliau itu takfiri, ya orang yang mudah mengkafir-kafirkan manusia, bahkan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ini sejatinya tuduhan yang dusta, tuduhan yang keji. Karena kalau kita memahami apa yang beliau sampaikan, pahamlah kita bahwa beliau tidak seperti yang dituduhkan. Maka kita akan pelajari apa yang disampaikan oleh penulis di sini dengan kalimat faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita perhatikan apa yang beliau sampaikan di sini. Perkataan beliau faman, maka barang siapa. Kalimat ini kalau kita ngerti bahasa Arab, ini namanya kalimat umum, menunjukkan umum. Faman, maka barang siapa. Barang siapa, ini kan kalimatnya umum. Beliau tidak sedang menunjuk individu tertentu, tapi beliau sedang menyampaikan secara umum. Faman, maka barang siapa. Maksudnya siapapun dari semua mukallaf, baik itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia, laki-laki ataukah perempuan, muda ataukah orang tua, ya, maka secara umum ya beliau peringatkan di sini. Faman, maka barang siapa. Nah, keluar dari makna umum ini, keluar dari cakupan umum ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi
di dalam sebuah hadis. Hadis ini juga sering kita dengar. Hadis yang diterima dari jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Nabi bersabda, "Rufi'al qalam an salasatin." Pena atau pencatat amal akan diangkat dari 3 orang. Pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya 3 orang ini bukan lagi orang yang dicatat dosa ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang pertama, anin naim, yakni dari orang yang tidur hatta yastaiqidha, sampai dia itu bangun. Jadi orang tidur itu ya tidak kena beban syariat, namanya juga sedang tidur. Ya. Jadi kalau ada orang tidur ngigo-ngigonya kalimat yang tidak baik misalkan, maka dia tidak terkena dosa. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Orang yang tidur itu diangkat pena darinya sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak-anak kecil sampai dia balik. Namanya juga anak kecil. Ya, kalau anak kecil mainan sedang sholat, ya namanya juga anak kecil belum balik. Ya belum dicatat sesuatu yang buruk ketika dia ya sholatnya tidak baik. Beda dengan orang tua. Nah, kalau orang tua main-main dalam sholat, tarik-tarikan sarung, sikut-sikutan, nah itu namanya masa kecil kurang bahagia. Ya, baik para jamaah, karena ada orang begitu Pak modelnya. Saya menyaksikan sendiri karena di belakang, makanya jadi terganggu juga. Dua-duanya orang tua, ya kakek-kakek, mungkin sudah kepala 6 ke atas. Lagi ruku, sarung temannya ditarik sama dia. Jadi kan ditarik. Ternyata dibalas sama temannya. Waktu sujud dibalas lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini masalah. Kalau ada orang tua model gini masalah. Itu kayaknya masa kecilnya belum tuntas gitu. Gitu ya. Karena biasanya yang melakukan begitu anak kecil. Kalau anak kecil ya tidak dianggap sebagai dosa. Jadi kalau orang tua melakukan begitu, maka ini masalah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pena diangkat dari anak kecil sampai dia ihtilam. Sampai dia usia akil balik. Kemudian yang ketiga, yang diangkat pena darinya, wa anil majnuni hatta ya'qil. Dan dari orang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Ya, orang gila itu namanya juga orang gila. Sudah selesai urusannya. Artinya dia sudah bukan mukallaf lagi. Kalau ada orang gila enggak sholat, ya dia bukan mukallaf. Kalau dia ada orang gila tidak tutup aurat, namanya juga orang gila, ya. Dia sudah diangkat pena darinya. Terus gimana urusannya nanti di akhirat? Nah, urusannya di akhirat dia dihitung dari akil baliknya sampai dia gila itu. Kalau gilanya di usia 40 tahun, akil baliknya usia 15 tahun, maka yang dihitung itu dari itu. Dari usia 15 sampai dia gila usia 40 tahun. Kalau matinya usia 70 tahun, karena orang gila itu biasanya lebih sehat Pak. Gitu ya. Ada nggak orang gila dioperasi gitu ya, gara-gara sakit? Nggak ada. Ya. Rata-rata sehat. Kenapa? Nggak ada beban. Nggak ada yang dipikirkan. Ya, beda dengan kita kan begitu. Semua dipikirkan. Ya, urusan orang saja dipikirkan kan begitu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Misalkan matinya usia 70. Dari usia 40 dia gila. Maka 30 tahun itu enggak dihitung apapun. Karena diangkat pena darinya. Kecuali kalau di usia 60 dia berakal lagi. Sembuh dari gilanya. Kemudian punya sisa waktu 10 tahun. Maka itu juga dihitung. Sampai dia mati. Tapi kalau kemudian dari gila sampai matinya enggak pernah berakal lagi, enggak pernah sembuh dari kegilaannya, maka sepanjang dia itu gila tidak dihitung, ya diangkat pena darinya. Nah, berarti keluar dari kalimat umum yang beliau sampaikan di sini 3 golongan manusia ini.
Jadi kalau ada anak kecil mengucapkan kalimat kekufuran, ya maka tidak dihukumi kafir ucapannya itu. Tapi orang tua berkewajiban mengarahkan, mendidik dan membimbing, mengingatkan. Demikian pula orang gila, demikian pula barakallahu fikum orang yang tidur, tidak terkena beban syariat. Makanya kalau ada orang ketiduran, betul-betul ketiduran bukan sengaja tidur, ya, dia bangun-bangun misalkan jam 8 pagi. Ya, padahal dia tidur normal saja. Jam 10 dia sudah tidur, tapi ya namanya manusia terkadang ketiduran. Nabi bersama para sahabat saja pernah ketiduran, melewatkan beberapa waktu sholat. Nah berarti sepanjang dia tidur itu tidak wajib sholat. Tidak ada yang bangunin, tidak ada siapa-siapa. Dia tidur sampai jam 8. Nah ketika dia bangun, berarti terkena kewajiban sholat subuh. Ketika dia tidur waktu sholat subuh itu ketiduran, bukan tidur, ya maka tidak wajib sholat. Tapi ketika dia sudah sadar, sudah terbangun dari tidurnya, maka dia wajib menunaikan sholat subuh saat dia bangun itu. Karena itu waktu uzur. Ya bagi orang yang mendapatkan uzur melaksanakan sholat di waktunya. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi 3 golongan ini ya tidak termasuk di dalam keumuman dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian faedah berikutnya yang mesti juga kita pahami, apakah orang yang mengucapkan satu ucapan kufur atau dia mempersembahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, apakah langsung dianggap sebagai musyrik kafir? Pokoknya kalau ada orang yang ngomong ucapannya itu ternyata ucapan kufur, apakah langsung kita kafirkan? Kafir kamu. Atau dia melakukan satu perbuatan kufur, apakah otomatis langsung dikafirkan orangnya? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, di sini para ulama merinci menjadi 2 rincian. Pertama, ditinjau dari sisi qaulnya. Qaul itu ucapannya, atau ditinjau dari sisi fiilnya, perbuatannya, maka jelas kita hukumi syirik, kita hukumi kufur. Ucapanmu itu ucapan kekufuran. Contoh orang mengatakan semua agama sama. Ini ucapan kufur. Ya. Ucapan kufur. Kita katakan ucapanmu itu ucapan kufur. Ucapan yang bisa mengeluarkanmu dari Islam. Jadi yang kita nilai adalah ucapannya. Perbuatannya pun demikian. Kalau ada orang melakukan perbuatan syirik, nyembah-nyembah orang yang sudah mati, ya, mengalirkan darah binatang untuk taqarrub kepada orang yang sudah mati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita katakan perbuatanmu itu perbuatan kufur. Ini ditinjau dari sisi qaul dan fi'il, ucapan dan juga perbuatannya. Ini rincian pertama ya. Kalau dari sisi ucapan dan perbuatannya, kalau itu ucapan dan perbuatan yang kufur, kita katakan ucapan atau perbuatanmu itu kufur. Yang kedua para jamaah, ditinjau dari sisi qailnya. Qail itu orang yang berqaul, orangnya, orang yang mengucapkan kalimat kufur. Atau fa'ilnya, fa'il itu pelaku perbuatan. Maka ada 2 rincian yang dijelaskan para ulama. Ditinjau dari sisi orangnya. Kalau tadi kan ucapan dan perbuatannya, zat ucapan dan zat perbuatannya. Nah ini ditinjau dari sisi orangnya. Maka ditinjau dari sisi orangnya, para ulama menjelaskan ada 2 rincian. Pertama, jika terdapat penghalang, ada mawani, ada penghalang untuk dia dikafirkan, atau ada uzur pada dirinya, maka dia tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ada penghalang dirinya dikafirkan, atau dia ada uzur untuk kemudian dikafirkan. Bisa dipahami ini? Jadi kalau ada penghalangnya, kalau ada uzurnya, maka tidak dikafirkan orangnya. Yang kedua, jika terpenuhi syarat-syarat untuk dia dikafirkan,
dan tidak ada penghalang untuk dia dikafirkan, maka orang ini dikafirkan. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Ya, untuk mendeteksi orang ini terpenuhi enggak syarat-syarat untuk dia dikafirkan. Kemudian ada penghalang enggak pada dirinya untuk dia dikafirkan. Ini bukan pekerjaan mudah. Dan tidak boleh sembarangan orang kemudian melakukan itu. Harus orang-orang yang punya kapasitas. Ya, semacam para ulama Rabbani, ya, para ulama yang mumpuni, ya, para ulama yang capable, punya kapasitas untuk mengkaji, meneliti, dan kalau dibutuhkan nanti iqamatul hujjah, penegakkan hujjah, maka mereka mampu untuk menegakkan itu. Nah, barulah ya kemudian ditempuh upaya itu sampai kemudian dijatuhkan vonis takfir ya kepada fulan bin fulannya. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi kalau ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatannya, maka bisa langsung dihukumi ucapanmu, perbuatanmu ini perbuatan kufur. Tapi ditinjau dari sisi orangnya, hati-hati. Jangan langsung mengkafir-kafirkan orang. Gitu ya. Karena barakallahu fikum bisa jadi ada penghalang, ya bisa jadi ada uzur untuk dia kemudian dijatuhkan hukuman kafir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dari sini kita memahami bahwa takfir itu ada dua macam. Takfir itu mengkafirkan. Takfir itu ada dua macam. Pertama, takfir mutlak. Takfir mutlak, yakni mengkafirkan keyakinan, mengkafirkan ucapan, mengkafirkan perbuatan yang secara syariat merupakan kekufuran. Dan dari sini kita memahami yang dikatakan oleh penulis, faman sharafa minha syai'an li ghairillah, siapa yang memalingkan satu saja dari jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Nah, ini kita pahami takfir yang beliau sampaikan di sini adalah takfir mutlak. Karena beliau tidak menyebut individu tertentu. Tapi secara umum disampaikan, barang siapa yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia kafir. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, contoh takfir mutlak di dalam Al-Quran, di antaranya di surat Al-Ma'idah, ayat ke-44. Allah sampaikan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, barang siapa yang tidak bertahkim, berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini namanya takfir mutlak. Allah tidak menyebutkan fulan bin fulannya, tapi semuanya, siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun. Jadi kalau ada orang mengucapkan kalimat, barang siapa yang mengucapkan ucapan ini dan itu, maka dia kafir. Dalil Qur'annya ini, dalil hadisnya ini. Nah, itu namanya takfir mutlak. Barang siapa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang melakukan perbuatan ini dan itu, maka dia kafir. Dalilnya Quran ini, hadisnya ini. Nah, itu namanya takfir mutlak. Dan ini yang harus dipahami. Supaya ketika kita mendengarkan orang itu memperingatkan manusia dari kekufuran, supaya tidak bermudah-mudahan memponis atau menuduh bahwa si fulan ini tukang mengkafir-kafirkan. Ya. Karena resikonya berat, Pak. Mengkafir-kafirkan orang itu secara individu ini berat konsekuensi. Jika salah, maka balik kepada orang yang mengucapkannya. Jadi kalau orang paham betul tentang urusan takfir ini, ya, maka dia tidak akan menjadi takfiri. Justru dia akan berhati-hati di dalam mengkafirkan orang per orang. Kalau kemudian orang itu jadi takfiri, ya seperti kaum Khawarij, begitu ya.
yang gampang sekali mengkafir-kafirkan orang. Kalau tidak ngaji di pengajiannya maka kafir, Islamnya abangan, Islamnya belum sah. Ya, Islam dianggap sah kalau sudah baiat ke amirnya. Kan ada sebagian orang begitu. Ya, dan ini kejadian para jamaah, kisah nyata. Ada orang kena syubhat, ya takfiri seperti ini, ya orang-orang khawarij yang selalu mengkafirkan di luar kelompoknya. Kalau nggak ngaji sama dia, nggak baiat ke amirnya, kafir, gitu ya. Tidak peduli dia tokoh agama, tidak peduli dia ahli ibadah, begitu ya. Kalau tidak bersama mereka, kafir. Ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini kejadian ya, ketika mereka didoktrin, ya. Sebelum dibaiat itu kan dikasih macam-macam dulu, begitu ya. Dikasih daurah lah begitu ya. Seharian mereka. Nah, ini kisah nyata. Ada di antara mereka tuh yang izin mau sholat. Ya, Pak Ustaz, kami izin mau sholat dulu. Ini udah waktu sholat. Itu ditegur Pak. Dilarang. Tidak usah sholat. Kalian ini belum Islam. Jadi percuma kalian sholat. Justru kalian di sini tuh kita Islamkan. Padahal yang minta izin ini orang sudah berislam dari lahir kan begitu. Bahkan dia sudah berhaji, ustadznya malah belum berhaji, gitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah banyak amalan Islam dia kerjakan. Akhirnya mereka tanda tanya besar, loh. Selama ini puluhan tahun kami sholat, selama ini kami baca Quran, selama ini kami mengabdi kepada Allah, ya. Selama ini kami melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam, kemudian tidak dianggap sama sekali. Nah, itu kan masalah jadinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang begitu itu takfiri. Ya. Atau menganggap yang tidak ngaji dengannya, oh berarti Islamnya tidak sah, Islamnya abangan, bahkan dianggap najis, begitu ya. Tidak bisa sholat di tempat dia sholat. Ya. Nah, ini masalah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang yang paham betul tentang masalah ini, justru dia akan sangat hati-hati ya di dalam menyampaikan takfir ini. Tidak sembarangan. Karena ternyata yang mungkin disampaikan kepada manusia adalah takfir secara umum. Memperingatkan manusia itu dengan takfir umum. Bukan takfir muayyan. Nanti takfir yang kedua, gitu ya. Kecuali yang memang sudah dinyata-nyatakan secara jelas oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang kafir. Matinya juga di atas kekafiran. Nah, yang begitu malah nggak boleh ragu kita tentang kekafiran. Contoh, kafirnya Yahudi dan Nasrani. Kafir nggak Pak? Kafir. Secara umum mereka kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Enggak boleh. Nasrani menurut kamu gimana? Jangan dibilang kafir. Gitu ya. Kenapa? Mereka juga sama seperti itu, ya. Kan ada orang yang mengatakan begitu. Jadi bahasa kafir itu enggak boleh difamiliarkan, enggak boleh disiarkan. Jadi non muslim saja. Kan sempat viral itu dulu, Pak. Ya, enggak boleh nyebut kafir kepada orang yang berbeda agama. Lalu mereka juga sama, nyebut kita kafir kok. Kok mereka nggak dilarang? Ya. Nanti surat Al-Kafirun jadinya surat non muslim, gitu ya. Nah, ini ngawur para jamaah yang dirahmati Allah. Allah ini istilahnya Allah dan Rasulnya kafir. Ya, mereka juga sama kan nyebut kita orang-orang tersesat, orang-orang kafir, domba-domba tersesat. Sama mereka juga bilang kita begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini mohon dipahami. Jadi ada takfir mutlak. Nah, takfir mutlak inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang disampaikan oleh penulis pada kalimat tadi. Faman sharafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Baik, para jamaah. Yang kedua, ada namanya takfir muayyan. Takfir muayyan itu mengkafirkan individu. Kalau tadi kan mengkafirkan secara umum, keyakinan, ucapan, perbuatan secara umum. Nah, kalau takfir muayyan ini mengkafirkan individu tertentu yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur. Contohnya bagaimana takfir
muayyan itu. Muayyan itu berarti ditakyin. Makanya ada istilah fardu ain. Ya. Artinya per individu. Takfir muayyan berarti mengkafirkan individu tertentu yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kafir. Contohnya, Fulan bin Fulan, orangnya tertuju, namanya disebut, ya bahkan binnya disebut, ya Fulan bin Fulan kafir. Nah, itu namanya takfir muayyan. Ini yang disebut takfir muayyan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan kafirah. Ya, si Fulanah binti Fulan, maka dia seorang wanita kafir. Nah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang disebut takfir muayyan. Nah, sekarang ya, yang disampaikan oleh penulis itu muayyan atau mutlak? Mutlak. Itu takfir umum. Sama seperti ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nah, di sini ada catatan para jamaah. Orang yang terjatuh kepada ucapan dan perbuatan kufur tidak mengharuskan orangnya itu langsung dikafirkan. Nah, ini tadi poin yang tadi kita sampaikan. Tidak boleh gegabah. Beda dengan ucapannya. Ucapannya kita ingatkan. Ucapanmu hati-hati loh. Itu ucapan kekufuran. Perbuatanmu itu loh hati-hati. Itu perbuatan kufur. Orangnya tahan dulu. Belum tentu orangnya otomatis kafir. Ucapannya iya mungkin ucapan kekufuran. Perbuatannya iya mungkin perbuatan kufur. Tapi orangnya nanti dulu. Kenapa? Karena takfir muayyan, mengkafirkan secara individu, itu tidak dijatuhkan. Kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya untuk dia dikafirkan dan tidak ada penghalang-penghalang pada dirinya untuk dia dikafirkan. Kalau syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya tidak ada, maka barulah vonis takfir itu dijatuhkan kepada dirinya. Dan sekali lagi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu bukan urusan yang mudah. Karena nanti di antara syarat untuk dikafirkan seseorang itu diantaranya adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah atas diri, dipahamkan dia tentang hujjah. Nah, kalau urusan memahamkan ini kan tidak sembarangan orang, ya enggak Pak? Orang itu paham belum tentu bisa memahamkan orang, kan begitu ya? Dia paham saya Ustaz. Coba ulangi begitu. Nah, itu dia. Nah, pokoknya paham aja gitu. Nah, itu para jamaah. Ya sama kayak jamaah gitu kan ditanya pelajaran. Paham Pak? Paham. Coba ulangi penjelasannya. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, tidak semua bisa menjelaskan kan gitu. Mungkin dia paham, iya paham. Tapi untuk memahamkan orang, barakallahu fikum, nah ini tidak semua ya memiliki kapasitas. Nah, dengan demikian berarti ini bukan perkara mudah. Makanya para ulama itu selalu mengingatkan, kalau kita misalkan belajar tentang apa itu syirik, apa itu kufur dengan beragam macam rinciannya, termasuk pelajaran tentang nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman, itu bukan untuk nunjuk-nunjuk orang dengan kekafiran dan kemurtadan. Tapi itu untuk lebih ke diri sendiri dulu. Gitu kan? Ada enggak pembatal-pembatal iman? Ada enggak pembatal-pembatal Islam pada diri kita? Kemudian pada pasangan kita, pada anak keturunan kita, keluarga besar kita. Ya, supaya kita terlindungi dari pembatal-pembatal ini. Bukan untuk bermudah-mudahan nunjuk-nunjuk orang fulan kafir, si fulan batal Islamnya, si fulan batal imannya. Bukan untuk itu. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Berapa menit lagi, Pak?
8 beda-beda gitu. Khilaf. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, takfir muayyan, mengkafirkan secara individu tidak dijatuhkan kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Berarti sisa pembahasan apa syarat-syarat orang itu dikafirkan dan apa penghalang-penghalang orang itu dikafirkan. Nah, dua pembahasan ini penting untuk kita pelajari. Tapi waktunya tidak cukup. Ya. Kalau kita bahas sekarang waktunya tidak cukup. Insyaallah buat Jumat depan saja. Jumat depan sudah Idul Adha belum? Belum ya? Baik. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Mawani' at-takfir. Penghalang-penghalang seseorang itu dikafirkan. Poin bocorannya pertama jahil. Ya. Jahil itu apa? Bodoh. Tidak sampai penjelasan syariat kepada dirinya. Namanya orang jahil. Walaupun nanti ya dilihat dia jahilnya itu karena apa. Ya. Karena tidak semua jahil itu bisa diterima. Alasan kebodohan itu bisa diterima. Kalau orang tinggal di pedalaman, tidak sampai dakwah kepadanya, tidak ada dai yang berdakwah di situ. Kemudian dia bodoh sampai terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, mungkin bisa, ya, bisa kemudian diterima. Tapi kalau orang, ya, di sekitar rumahnya pengajian tauhid di mana-mana, tinggal milih jadwal pengajiannya mau di masjid mana, mau hari apa. Kemudian syiar Islam juga nampak, orang ngajarkan akidah lurus di mana-mana. Kok sampai jahil dia terhadap akidah, sampai akhirnya kemudian terjatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam. Nah, ini kalau orang beralasan, oh saya tidak tahu ya Allah. Ya. Anda tidak tahunya karena malas untuk mencari. Ya. Malas untuk mempelajari. Bukan karena memang keadaan, ya, uzur yang kemudian menjadikan dia jahil. Nah itu ya. Jadi jahil itu penghalang. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ikrah. Ikrah itu benar-benar karena keterpaksaan. Ya seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Walaupun nanti ada rincian tentang itu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya kesalahan yang tanpa sengaja. Tersalah dia. Bukan sengaja melakukan kesalahan. Kemudian nanti ada ta'wilul khati. Ya, salah di dalam memahami. Dia sudah berusaha memahami tapi ternyata salah di dalam memahami. Dan ini mungkin. Ya. Orang itu salah di dalam memahami sangat mungkin. Sekelas para ulama bisa saja salah di dalam memahami masalah-masalah tertentu. Ya, apalagi kita orang biasa. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu di antara mawani at-takfir. Dan itu nanti harus dijelaskan rincian. Coba ulangi apa tadi Pak? Yang pertama apa tadi? Kejahilan, itu penghalang orang itu dikafirkan. Yang kedua apa? Ikrah. Mukrah, ya, dalam keadaan sangat terpaksa. Ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang tanpa disengaja. Yang keempat, salah di dalam memahami atau dia punya takwil yang salah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, nanti ada syarat. Ya, syarat seseorang itu dikafirkan. Pertama, tidak adanya mawani takfir tadi. Yang 4 tadi itu tidak ada pada dirinya. Dia bukan orang jahil, dia juga tidak sedang dalam keadaan terpaksa. Dia juga barakallahu fikum melakukan kesalahannya disengaja, ya, kemudian dia juga tidak salah di dalam mentakwil. Jadi tidak ada penghalang tadi. Yang kedua, syarat orang itu dikafirkan tabayyun. Ya.
klarifikasi, mencari kejelasan. Ya. Tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ada tabayyun, diklarifikasi dulu. Benar enggak kamu ngucapin kalimat ini? Benar enggak kamu melakukan perbuatan ini? Harus ada tabayyun dulu, mencari kejelasan. Kemudian iqamatul hujjah atau qiyamul hujjah, menegakkan hujjah. Jadi disampaikan hujjah syariat kepada diri. Disampaikan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan nanti itu ada rincian-rinciannya. Nah, kalau 3 ini ada pada dirinya, tidak ada penghalang. Kemudian tadi yang kedua apa? Ada tabayyun, kemudian ada iqamatul hujjah. Nah, kalau 3 ini sudah ditempuh, berarti baru vonis kepada individu itu dijatuhkan. Ya. Artinya kan perjalanannya panjang, Pak. Perjalanannya panjang. Artinya berarti betapa masalah ini tidak boleh orang itu sembarangan. Baik, itu nanti kita bahas di kesempatan berikutnya ya, dari rincian-rinciannya supaya nanti kita semakin paham. Tapi gambaran umumnya begitu. Jadi ada penghalang orang itu dikafirkan, ada syarat ya orang itu dikafirkan. Ketika penghalang tidak ada, syaratnya terpenuhi, maka berarti ya barulah bisa menjatuhkan vonis kafir kepada individu. Ya. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Berarti kan prosesnya itu tidak sembarangan. Prosesnya sangat ketat, menunjukkan bahwa ya kehormatan seorang muslim itu sangat dijaga di dalam dinul Islam. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan.